Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Anggrani dari kelas 19 DP Manajemen Komunikasi. Kali ini saya akan membahas tentang etika public relation dari pertemuan 1 sampai pertemuan 5. Kita mulai dari pertemuan 1, yaitu tentang kode etik. Kode etik. Kode etik ini adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional yang tertulis yang umumnya berlaku di kalangan kaum profesional seperti dokter, wartawan, dan juga praktisi humas. Nah, kode etik ini menyatakan dengan benar apa yang benar dan yang salah, apa yang baik dan tidak baik. Nah, kode etik humas ini meliputi 3, yaitu Code of Conduct yang menjadi etika perilaku dalam integritas pribadi, klien majikan, media umum, serta perilaku terhadap rekan profesi. Code of Profession itu etika dalam melaksanakan tugas profesi humas, dan Code of Enterprise itu menyangkut aspek peraturan pemerintah seperti perizinan, usaha, hak cipta, merek, dan lain-lain. Lanjut, ada fungsi kode etik humas, itu ada 3, yaitu melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah, mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi, dan juga melindungi para praktisi dari kesalahan dan praktik suatu profesi. Lanjut, kita ke etika dan moral. Nah, perbedaan etika dan moral adalah etika itu suatu norma aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam perilaku di masyarakat, baik itu terkait sifat baik dan buruk. Nah, sedangkan moral itu adalah berperilaku dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam masyarakat. Jadi, etika itu adalah pedoman yang dipakai dalam berperilaku, sedangkan moral adalah perilaku dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah ada. Lanjut kita ke ciri-ciri etika PR. Ciri-ciri etika yaitu ada 4. Etika tetap berperilaku meskipun tidak ada orang yang lain yang menyaksikan. Lanjut ada etika sifatnya absolut dan mutlak. Dalam etika juga terdapat cara pandang sisi batinnya manusia, dan juga etika sangat berkaitan dengan perbuatan atau perilaku manusia. Nah, jenis-jenis etika. Jenis-jenis etika ada etika filosofis dan etika teologis. Etika filosofis itu terbagi menjadi 2 juga, yaitu etika empiris dan non-empiris. Sedangkan etika teologis ini adalah berkaitan dengan agama. Jadi kalau etika filosofis ini lebih ke hukum, sedangkan etika teologis ini lebih ke agama. Nah, hubungan etika filosofis dengan etika teologis ini ada revisionisme, sintetis, dan diaparalisme. Lanjut kita ke contoh kode etik humas. Nah, kode etik humas ini ada IPRA dan Perhumas. Kalau IPRA dibagi menjadi 18 poin, yaitu ada ketaatan, integritas dialog, keterbukaan, konflik, kerahasiaan, ketetapan, kebohongan, penipuan, pengungkapkan, keuntungan, remunerasi, pembujukan, pengaruh, persaingan, pemburuan, pekerjaan, dan retas jawat. Nah, kode etik Perhumas ini ada 4 pasal. Pasal 1 itu membahas tentang komitmen pribadi dari anggota Perhumas. Pasal 2-nya ini membahas tentang perilaku anggota Perhumas. Pasal 3 membahas tentang perilaku Perhumas terhadap masyarakat dan media massa. Dan pasal 4 ini berisi tentang perilaku anggota Humas terhadap rekan sejawat mereka. Lanjut kita ke contoh kode etik Humas, yaitu ada KREP dan IPRA. Nah, kode IPRA dan KREP ini disetujui pada tahun 1965 bulan Mei dan dimodifikasi pada April 1968. Nah, menimbang bahwa seluruh negara anggota PBB telah menyepakati untuk tunduk pada piagamnya dan menegaskan bahwa keyakinan atas hak-hak asasi yang mendasar, para martabat, dan nilai kepribadian manusia itu hal paling mendasar dari seorang PR. Lalu ada kode etik humas PRSA. PRSA ini didirikan pada tanggal 14 Februari 1946 dan memiliki sedikitnya 20.000 orang. Dan PRSA ini bermarkas di New York City. Nah, anggota PRSA ini harus menjamin untuk melaksanakan kode etik perusahaan ada 3, yaitu menjamin dirinya sendiri,
menjadi pembimbing bagi seluruh aktivitas anggotanya dengan norma persetujuan umum, kebenaran kebersamaan, dan lain-lain, dan juga mendukung rencana kerja untuk mengembangkan keahlian profesional, rencana pendidikan, dan pelatihan dalam praktik. Nah, ini juga ada 13 landasan atau sikap anggota humas dari anggota PFSA. Baik, kita lanjut ke pertemuan 2, yaitu 5 pilar dalam etika PR. Nah, 5 pilar ini ada veracity, ada non-maleficence, ada confidentiality, ada beneficence, dan fairness. Veracity ini adalah pilar pertama dalam etika public relation. Nah, prinsip ini itu adalah suatu prinsip yang mengatakan atau menyampaikan kebenaran merupakan tahap awal bagi dasar-dasar asumsi berperilaku etis. Lalu ada non-maleficence. Nah, ini adalah merupakan prinsip dasar perilaku moral. Prinsip ini menyediakan suatu analisis pertanyaan dari berbagai keputusan yang telah dipilih oleh organisasi sebelum organisasi itu melakukannya. Pertanyaannya itu baik atau tidaknya, menyakiti atau tidaknya orang lain, seperti itu. Lalu ada beneficence. Nah, ini adalah bentuk lain dari prinsip menghindari atau menyakiti orang lain secara lebih proaktif. Nah, dengan ini kita dapat mencari kesempatan untuk melakukan hal yang baik, dapat membantu dalam proses pembuatan keputusan tentang moralitas. Misalnya dengan mengembangkan program hubungan komunitas, mencari sponsor kegiatan amal, dan lain-lain. Lalu ada confidentiality, itu adalah prinsip atau pilar berikutnya yang atau menghormati wilayah pribadi orang lain dan tetap menjaga kerahasiaan informasi. Lalu ada fairness, ini adalah pilar terakhir yaitu keadilan dan tanggung jawab sosial. Lalu kita ke pertemuan 3, ada manfaat mempelajari etika PR. Manfaat mempelajari etika PR adalah memahami pengertian etika, seperti yang sudah kita jelaskan dari pertemuan 1. Lalu ada memahami pengertian etika public relation, memahami prinsip-prinsip etika public relation, memahami landasan teori etika PR, dan memahami landasan dibentuknya kode etik profesi public relation. Lalu kita ke pertemuan 4, yaitu teori etika PR. Nah, menurut Gruning, para PR ini mengalami permasalahan etis baik berupa pengambilan keputusan secara individu maupun perilaku profesional mereka. Nah, karena itu, para ahli teori ini dalam bidang public relation mengembangkan teori etika public relation yang menyediakan prinsip-prinsip yang dapat digunakan para profesional dalam sebagai konsultan etik bagi organisasi, diantaranya yaitu dengan melakukan kerjasama dengan pihak akademisi untuk memasukkan teori public relation ke dalam kurikulum. Lanjut kita ke pertemuan 5, pertemuan terakhir yaitu pentingnya memahami etika humas. Nah, pentingnya memahami etika humas ini karena kode etik humas itu merupakan sebuah pedoman yang berisi tentang baik buruknya perilaku seorang humas serta hak dan kewajiban seorang praktisi humas dalam menjalankan profesinya. Namun, pada hakikatnya kode etik ini mempunyai kesamaan isi berupa pedoman perilaku, hak kewajiban yang harus diimplementasikan dengan baik. Lanjut kita mengenal fungsi humas dalam organisasi. Fungsi humas dalam organisasi itu yang pertama adalah membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik internal dan publik eksternal. Kita udah tahu ya, publik internal dan publik eksternal perusahaan itu adalah orang di dalam dan di luar perusahaan. Orang di dalam itu contohnya karyawan, pemegang saham, dewan direksi, manajer, dan lain-lain. Dan publik eksternal itu adalah publik di luar organisasi seperti masyarakat, konsumen, media, government, pemerintah. Lanjut kedua ada menyebarkan informasi dari organisasi kepada publik. Fungsi lain dari humas adalah menyebarluaskan informasi penting kepada publik, bisa lewat press release dan press conference. Lanjut 3, memberi nasihat kepada petinggi organisasi demi kepentingan umum. Nah,
Seorang humas ini juga berfungsi untuk memberikan nasihat kepada petinggi organisasi, contohnya mengenai suatu kondisi atau situasi yang sedang dihadapi. Misal, kita karyawan bermasalah dengan atasannya. Kita sebagai posisi humas, sebagai jembatan untuk memberikan nasihat ataupun penghubung antara karyawan dengan atasan atau dengan manajer untuk mencari keputusan yang bijak. Seperti itu. Nah, bagaimana PR mengatasi krisis dalam masa depan perusahaan? Nah, ada 6 poin, yaitu membuat analisis tren masa depan dan akibatnya bagi organisasi, melakukan riset pendapat, sikap, serta harapan publik terhadap organisasi, menciptakan serta membina komunikasi dua arah, yaitu publik internal dan eksternal itu, dan mencegah konflik serta salah pengertian, mengusahakan untuk memperoleh laba yang maksimal atau keuntungan yang maksimal, dan juga memberikan saran atau masukan tentang tindakan yang perlu dilakukan organisasi untuk menghadapi situasi atau kondisi tertentu. Nah, sudah selesai nih teman-teman tentang penjelasan dari materi 1 sampai materi 5 tentang etika public relation. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang berbelit-belit ataupun salah. Baik, saya segitu saja. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.